Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan debat dengan mosi penggunaan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya. Debat ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara logis serta menghargai perbedaan pendapat. Debat ini akan diikuti oleh dua tim, yaitu tim pro yang mendukung mosi dan tim kontra yang menolak mosi. Masing-masing tim terdiri atas 3 pembicara dan beberapa waktu sebagai berikut. Pembicara pertama mendapat waktu 2 menit, pembicara kedua mendapat 4 menit, pembicara ketiga mendapat 22 menit. Perlu diperhatikan bahwa waktu akan mulai berjalan ketika pembicara mulai berbicara. Setiap pembicara diharapkan menyampaikan pendapat dengan tertib dan tidak menyela lawan bicara. Pembicara ketiga hanya diperkenankan menyampaikan penilaian dan penutup tanpa menambah argumen baru. Debat akan dimulai dengan pembicara pertama dari tim pro. Pada pembicara pertama tim pro, waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih moderator, saya dari tim pro akan menyampaikan argumen. Pelanggaran kantong plastik secara total merupakan langkah krusial untuk mengatasi krisis lingkungan global. Berikut adalah argumen lengkap yang mendukung pelarangan tersebut. Masalah dekomposisi dan polusi jangka panjang sulit terurai. Kantong plastik membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun untuk terurai sepenuhnya karena bukan berasal dari senyawa biologis. Plastik bersifat non-biodegradable dan terus menumpuk di alam. Pencemaran ekosistem. Plastik mencemari tanah, air tanah, hingga lautan, udara. Sampah plastik menghalangi sirkulasi udara dan air di dalam tanah yang menurunkan kesuburan tanah. Ancaman bagi satwa dan keanekaragaman hayati. Kematian satwa. Jutaan ton plastik di lautan merusak habitat laut. Hewan seringkali menelan atau tersangkut sampah plastik yang menyebabkan cedera serius hingga kematian. Rantai makanan. Plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat masuk ke dalam rantai makanan yang pada akhirnya dikonsumsi oleh manusia. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya giliran pembicara pertama dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih kepada moderator. Saya pembicara 1 dari tim kontra akan melanjutkan argumen dari rekan saya. Kami tidak setuju jika penggunaan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya. Ada beberapa argumen utama, yaitu plastik masih digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, plastik yang praktis sudah dibawa kemana-mana dan harganya yang terjangkau membuat masyarakat sangat tergantung dengan penggunaannya. Ketiga, belum semua masyarakat siap dengan alternatifnya. Keempat, kantong ramah lingkungan harganya jauh lebih mahal. Banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membelinya. Kelima, masalah utama bukan plastiknya, tetapi cara pengolahannya. Ketujuh, tambah plastik menjadi masalah karena kurangnya kesadaran masyarakat dan sistem daur ulang yang belum maksimal. Jadi penegasan yang dapat diambil yaitu solusi terbaik bukan pelarangan total, tetapi pengulangan dan pengolahan yang baik. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Berikutnya, pembicara kedua dari tim pro akan menyampaikan pengembangan argumen dan tanggapan. Waktu 4 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk moderator. Saya Dwi Rizka dari pembicara 2 dari tim pro. Saya akan melanjutkan argumen dari rekan saya. Risiko kesehatan manusia, bahan kimia berbahaya, kantong plastik mengandung zat beracun seperti bisphenol A, BPA, dan ftalat. Zat ini dapat mengganggu fungsi hormon, menyebabkan ketidakseimbangan hormonal hingga risiko kanker dan cacat lahir. Polusi udara, membakar sampah plastik melepaskan zat berbahaya yang dapat menyebabkan masalah pernapasan yang serius seperti pneumonia, bronkitis, dan iritasi saluran pernapasan. Efektivitas kebijakan dan ekonomi baru terbukti efektif. Studi menunjukkan bahwa kebijakan larangan kantong plastik sekali pakai dapat mengurangi jumlah sampah sehingga sepertiga dan sangat ampuh menekan angka polusi di pantai. Peluang ekonomi hijau. Pelarangan ini mendorong munculnya model bisnis baru dan lapangan kerja di sektor daur ulang serta produksi alternatif ramah lingkungan.
pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 4 menit mulai saat Anda mulai bicara. Silakan. Terima kasih. Saya Yuli Putri, pembicara kedua dari tim kontra. Saya akan melanjutkan argumen dari rekan saya. Saya akan memperkuat argumen tim kami dan membantah tim pro. Pelanggaran total dapat merugikan ekonomi kecil. Banyak UMKM dan pedagang pasar akan terbebani jika harus menggantikan kemasan yang lebih mahal. Alternatif belum tentu lebih ramah lingkungan. Beberapa tes kain kertas justru membutuhkan energi dan sumber daya lebih besar dalam proses produksinya. Edukasi lebih penting daripada larangan. Jika masyarakat diajarkan untuk menggunakan plastik secara bijak dan mendaur ulang, dampak negatif bisa dikurangi. Harus melarang total. Jika tim pro mengatakan plastik merusak lingkungan, kami setuju bahwa itu berbahaya. Namun solusi yang tepat adalah pembatasan dan pengelolaan, bukan pelanggaran seutuhnya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra. Kita dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari tim pro sebagai pernyataan penutup. Waktu 2 menit mulai saat Anda mulai bicara. Terima kasih kepada moderator. Saya Fernanda Fernandi akan membacakan argumen dari rekan saya. Alternatif yang tersedia, masyarakat dapat beralih ke solusi yang lebih berkelanjutan seperti tes belanja resabel, tes kanvas atau paper bag yang tahan lama, bioplastik, kantong berukuran singkong yang dapat terurai dalam 180 hari dan aman bagi lingkungan, wadah makanan, penggunaan food container untuk menggantikan plastik bungkus. Pemerintah daerah seperti DKI Jakarta telah mulai menerapkan aturan tegas untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Untuk bilang pembicara ketiga dari tim kontra, waktu 2 menit kita saat Anda mulai bicara. Terima kasih kepada moderator. Saya Tia dari pembicara 3 dari tim kontra akan melanjutkan argumen dari rekan saya. Sebagai penutup, kami menegaskan kembali bahwa plastik memang memiliki dampak negatif tetapi juga memiliki manfaat besar. Pelarangan total bukan solusi relatif dalam kondisi saat ini. Yang dibutuhkan adalah pengurangan penggunaan plastik, program daur ulang yang efektif, edukasi masyarakat, kebijakan bertahap, bukan larangan mendadak. Kesimpulannya, kami tim kontra menolak pelarangan total penggunaan kantong plastik dan lebih mendukung solusi yang seimbang antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara pembicara dari tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan pendapat dan mengerti tentang ini. Berdasarkan jalannya debat, dapat disimpulkan bahwa tim pro menekankan penggunaan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya karena menimbulkan kerusakan serius dan sulit terurai. Demi menjaga kelestarian bumi dan kesehatan generasi mendatang, larangan total adalah langkah yang tepat. Untuk kesimpulan tim kontra, penggunaan kantong plastik yang tidak perlu dilarang sepenuhnya, tetapi cukup dibatasi dan dikelola dengan baik. Solusi terbaik adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dan sistem daur ulang, bukan melarang total. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa suatu permasalahan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, tujuan utama debat ini bukanlah menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan melatih kemampuan berpikir kritis, berargumentasi secara logis, dan saling menghargai. Dengan demikian, debat dan mosi penggunaan kantong plastik harus dilarang sepenuhnya dinyatakan selesai. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.